Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dewi Anggraini. Saya dari SMK Kesehatan Aras ingin menjelaskan tentang kulit atau bisa disebut dengan integumen. Sebelum kita lanjut ke materi, kulit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada epidermis, lapisan paling teratas, yang di bagian tengahnya itu ada dermis, dan di bagian ketiga yang paling bawah adalah hipodermis. Dari itu saya akan menjelaskan bagian-bagian dari ketiga lapisan tersebut. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih artinya integumen atau kulit itu? Nah, kata integumen berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, artinya penutup. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam tubuh manusia dan kontak luar. Nah, kita masuk ke bagian yang lapisan pertama nih, yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini merupakan lapisan teratas pada kulit manusia. Dan epidermis ini tersusun dari lapisan paling luar, yaitu lapisan-lapisannya. Yang pertama, stratum corneum, yang kedua stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosum, yang keempat stratum spinosum, dan yang kelima stratum basalis, yaitu bagian yang paling dasar. Nah, di epidermis ini ada yang namanya melanosit, yaitu zat warna pada kulit. Dan ada sel Langerhans, yaitu untuk merangsang sel limfosit T. Sel Langerhans mengikat, mengolah, dan merepresentasikan antigen kepada sel limfosit T dan melindungi tubuh dari radiasi sinar ultraviolet. Kita lanjut ke lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua ini adalah dermis. Lapisan dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin, karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit. Dermis terdiri dari serabut penunjang seperti kolagen, elastin, dan retikulin. Nah, apa aja sih komponen yang ada di dalam dermis? Komponen tersebut adalah yang pertama pembuluh darah, yang kedua pembuluh getah bening, yang ketiga kelenjar keringat, yang keempat kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, yang kelima folikel rambut, dan saraf reseptor sensoris, yaitu otot penggerak rambut. Nah, sekarang kita ke lapisan yang terakhir nih, yaitu lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Disebut juga paniculus adiposa atau lemak yang berfungsi sebagai fungsi pertama, cadangan makanan. Fungsi kedua, sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Fungsi ketiga, sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh, dan penyekatan panas. Fungsi keempat, sebagai bantalan terhadap trauma. Fungsi kelima, sebagai tempat penumpukan energi. Nah, lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, vena, dan arteri, limfe, dan syaraf-syaraf. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.